Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan di hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Damai sejahtera Allah tetap menyertai dan memimpin kehidupan kita hingga sampai saat ini juga kita tetap hidup dalam kasih dan penyertaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan dan kasih-Mu hingga kami beroleh kehidupan dan hari yang baru untuk kami boleh nikmati bersama-sama dengan kasih karunia Allah. Sertai dan pimpin kami agar kami tetap mampu memuliakan nama Allah di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Lukas 2 ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap anak kecil ketika menangis terus dan mungkin keluarga berusaha untuk menenangkannya, namun ia masih tetap menangis saja. Tetapi ketika ibunya datang, maka anak itu menjadi tenang dan tidak menangis lagi. Ibunya tidak perlu mengucapkan segala janji. Namun bagi anak itu, hadirnya seorang ibu sudah cukup membuat hatinya menjadi tenteram. Demikian juga seorang nabi perempuan yang namanya Hana, usianya 84 tahun. Setiap hari baik siang maupun malam dengan tekun dan setia beribadah, berpuasa dan berdoa di rumah Tuhan. Mungkin dalam doanya tidak meminta apa-apa, namun kehadiran Allah dalam hidupnya itu sudah cukup. Sebab di dalam Allah ada kasih, ada perlindungan, ada kemurahan, dan semua disediakan bagi hidupnya. Sehingga anak hidup penuh syukur, bahagia, tinggal di bait Allah. Sebuah lagu berjudul Haruskah Ku Pergi Dengan Tangan Hampa. Lagu ini diinspirasi oleh seorang yang sedang menjelang ajal dan berkata, haruskah aku pergi dengan tangan hampa untuk bertemu dengan Tuhan? Dia Tuhan telah memberinya segala sesuatu dan ternyata ia tidak mampu membalas semuanya itu dalam hidupnya. Lalu temannya berkata, aku akan menaruh itu dalam sebuah lagu sehingga setiap orang bisa menancapkan pesan ini dalam hatinya dan akan memanfaatkan setiap waktu yang singkat untuk mengerjakan sesuatu yang menghasilkan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali orang percaya tidak tahu betapa berbahayanya dosa di sekitar kita, sehingga menyimpannya sampai bertahun-tahun, bahkan ada dendam sampai mati. Mereka sulit bertobat karena merasa baik, merasa benar dan menjadi korban orang-orang yang menjahatinya. Jika hati kita seperti itu, jangan harap hadirat Tuhan akan hadir ketika rombongan sakit hati menyembah Tuhan. Sekalipun mereka menangis sampai bercucuran air mata, kalau mereka tidak mau mengampuni, Tuhan tidak akan hadir dan tidak akan memulihkan luka-luka hatinya. Maka yang harus dilakukan adalah berdamailah dan belajar untuk mengampuni dalam kasih Yesus. Hati yang penuh kemurahan sungguh sangat disukai oleh Allah. Tuhan menghargai orang-orang yang sanggup menguasai dirinya, bahkan menganggapnya lebih hebat daripada pahlawan yang dapat merebut suatu kota. Betapa Tuhan mencari-cari penyembah-penyembah yang berani menguasai dirinya dan dengan sukacita memilih untuk hanya mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak diombang-ambingkan berbagai macam keinginan daging dan keinginan dunia ini. Jika kita adalah orang yang dapat dipercaya, tentu nasihat yang kita berikan juga akan diterima, bahkan diikuti oleh banyak orang. Maka pada hari ini marilah kita setia dengan segala karunia dan kemampuan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun pelayanan tidak terlihat dan mungkin tidak dipandang oleh orang lain, tapi jika kita melakukannya dengan setia,
penuh kasih, maka pada waktunya Allah sendiri akan memberikan upah dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Pujilah Tuhan dan nyatakanlah itu dalam kehidupan kita. Amin. Nyanyian rohani kita, jadikan ku rumah doamu. Salam sejahtera, Tuhan menyertai, Tuhan yang memimpin, serta memberikan kekuatan kepada kita, hingga segala persoalan hidup dapat kita terima dan jalani dengan kekuatan daripada Allah itu sendiri. Berjua-jua, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.